pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dibuka di tengah hujan deras saat sekelompok perampok bersiap melancarkan aksi perampokan bank. Ketika mereka merasa waktunya telah tiba, para pelaku segera menyiapkan senjata untuk menjalankan rencana tersebut. Namun, situasi mendadak berubah ketika seorang polisi menghampiri dan mulai mencurigai gerak-gerik mereka. Para perampok berusaha menyembunyikan senjata agar tidak menimbulkan kecurigaan. Meski demikian, polisi itu tetap bersikeras memeriksa bagian dalam mobil. Saat pemeriksaan hampir membongkar rencana mereka, para perampok mengambil keputusan nekat dan membunuh polisi tersebut secara brutal demi mengamankan aksi mereka. Setelah itu, komplotan tersebut menerobos masuk ke dalam bank dan langsung membuat suasana menjadi kacau. Para pegawai dan nasabah panik serta tidak berani bergerak sedikit pun. Uang yang ada di meja teller segera mereka kumpulkan, lalu salah satu pegawai dipaksa membuka brankas penyimpanan. Dalam kondisi tertekan dan diliputi rasa takut, pegawai itu akhirnya menuruti perintah karena diancam akan ditembak jika tidak patuh. Di area luar bank, Detektif Kumar mulai merasakan kejanggalan ketika rekannya, Bowen, tidak dapat dihubungi. Kecurigaannya semakin kuat setelah ia menemukan tetesan darah di dekat lokasi parkir. Tanpa menarik perhatian, ia perlahan mendekati mobil yang diduga milik komplotan Tan Lee untuk memastikan dugaannya. Sementara situasi di dalam bank semakin tegang, para perampok menyadari bahwa salah satu pegawai telah melaporkan aksi mereka kepada polisi. Menyadari rencana mereka terancam terbongkar, komplotan itu segera membungkam pegawai tersebut dengan tembakan. Dentuman senjata yang menggema hingga keluar gedung membuat Kumar tersentak dan langsung bergegas masuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Situasi memanas ketika Kumar akhirnya berhadapan langsung dengan komplotan Tan Lee. Tanpa banyak pertimbangan, ia segera mengarahkan senjatanya ke depan. Serangan balasan datang bertubi-tubi hingga membuat posisinya semakin terdesak. Desingan peluru yang terus menghantam sekelilingnya memaksanya mundur sambil mencari perlindungan. Kesempatan itu dimanfaatkan para perampok untuk kabur dari lokasi kejadian. Tekad kuat mendorong Kumar untuk tidak menyerah begitu saja. Dalam kondisi genting, ia mengambil keputusan berani dengan mengejar dan menabrakkan kendaraannya ke mobil para pelaku demi menghentikan pelarian mereka. Ketegangan memuncak ketika komplotan Tan Lee terus menembaki Kumar tanpa henti. Di bawah tekanan itu, ia tidak tinggal diam dan segera membalas serangan. Perlawanan sengit pun terjadi saat Kumar menghadapi para perampok satu persatu, meski posisinya masih terdesak. Salah satu perampok bernama Han Kiliang bahkan sampai membuka topengnya karena menyadari bahwa Kumar bukan lawan yang mudah dikalahkan. Pertarungan jarak dekat kembali terjadi dengan sangat brutal. Kumar terus memberikan perlawanan sengit meski berada dalam tekanan. Saat ia hampir melumpuhkan Han Kiliang, perampok lain datang menembakinya lalu menabraknya hingga terjatuh keras. Tidak lama kemudian, anak buah Kumar tiba di lokasi sehingga para perampok segera mengumpulkan uang yang berceceran dan buru-buru melarikan diri. Mereka juga menghancurkan mobil polisi untuk menghambat pengejaran. Namun, Kumar tidak tinggal diam dan langsung melakukan pengejaran kembali. Pelarian yang berlangsung cepat itu mendadak kacau ketika salah satu anggota komplotan kehilangan kesadaran akibat luka tembak yang parah hingga mobilnya menghantam pembatas jalan. Kejadian tersebut membuat Tan Lee murka karena harus merelakan anak buahnya tumbang di tengah misi. Desakan dari rekan-rekannya memaksanya mengambil keputusan cepat untuk meninggalkan lokasi sebelum aparat kepolisian datang mengepung keadaan. Beberapa saat kemudian, Kumar bersama anak buahnya menemukan mobil para perampok yang terparkir di tepi jalan. Tanpa menunggu lama, ia segera mendekat untuk melakukan pemeriksaan. Namun, perampok yang terluka parah itu ternyata bersiap meledakkan bom sebagai upaya terakhir. Seketika, ledakan dahsyat pun terjadi dan mengguncang sekitar lokasi. Di sisi lain, Tan Lee bersama komplotannya melihat para polisi yang hampir tewas akibat ledakan bom tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka segera memanfaatkan keadaan itu untuk melarikan diri dengan menaiki bis yang melintas di sekitar lokasi.
Untuk sementara, upaya kabur mereka berjalan lancar. Sementara itu, Kumar meyakini bahwa para perampok berada di bus yang baru saja pergi. Tanpa menunggu lama, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi sopir bus agar kendaraan tersebut dapat segera dihentikan. Suasana di bis mendadak canggung ketika seorang penumpang bernama Kim Tak-kun tanpa sengaja mencoba mengambil tas seorang penumpang lain. Guncangan kendaraan saat melewati jalan yang tidak rata membuat insiden itu terlihat jelas, sehingga wajah Kim Tak-kun langsung memerah karena perhatian semua orang tertuju padanya. Tak lama kemudian, fakta mengejutkan muncul dan membuat suasana semakin memalukan. Pemilik tas yang hendak diambil Kim Tak-kun ternyata seorang transgender, sehingga bisik-bisik penumpang lain pun langsung terdengar dan ketegangan di dalam bis semakin terasa. Kim Tak-kun akhirnya menegur penumpang lain karena penasaran dengan tindakan yang baru saja terjadi. Ia membentak penumpang sipil lain, tetapi tidak berani menegur para perampok yang ikut di dalam bis. Di tengah kebingungan itu, para perampok menyadari bahwa polisi sudah berada di belakang bis. Mendadak, Han Kiliang memunculkan ide untuk menyusun rencana agar bisa mengelabui pengejaran polisi. Begitu bis berhenti, Kumar beserta anak buahnya bersiap dengan hati-hati untuk menyerbu para perampok. Saat diperiksa, ternyata bis itu sudah kosong, kecuali Kim Tak-kun yang mengenakan topeng para perampok. Setelah dicek lebih lanjut, sosok Kim Tak-kun ternyata dijebak. Agar bisa mengelabui polisi, Kumar kemudian menemukan bom asap dan beberapa topeng para perampok di dalam bis. Yakin bahwa para pelaku belum pergi jauh, ia segera memerintahkan anak buahnya yang cantik dan cekatan, Xiao, untuk menghubungi polisi lalu lintas agar menutup semua jalur jalan. Di sisi lain, para perampok kini sudah tiba di Pulbis. Mereka kemudian mendapat kabar bahwa semua jadwal keberangkatan telah ditunda. Mendengar informasi itu, Tan Li berpikir bahwa ini mungkin takdir yang memaksa mereka tetap tinggal dan harus bersiap menghadapi kejaran polisi. Di saat Kumar bersama anak buahnya memeriksa Pulbis, mereka menyadari bahwa para perampok sudah tidak tampak di lokasi. Ia berpikir keras dan bertekad melakukan segala cara untuk mencegah mereka kabur. Beberapa saat kemudian, kabar datang bahwa rekannya, Bowen, telah ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Menyaksikan mayat rekannya, Kumar hanya bisa terdiam. Tidak menyangka hal ini terjadi, tetapi tekadnya jelas, ia akan membalas dendam. Malam itu, Kumar terus menatap topi polisi milik rekannya, merasa sangat kehilangan dan hampa. Amarah perlahan muncul karena ia tidak bisa menerima kematian temannya, Bowen. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera mengumpulkan seluruh bukti dan menghentikan siapapun yang dicurigai agar tidak melarikan diri dari kota. Di tempat lain, Tan Li beserta anak buahnya memilih beristirahat sejenak di dalam mobil. Sambil menunggu situasi aman, Tan Li mengingatkan Amu agar membawa uang hasil perampokan untuk membayar pengobatan anaknya. Ia menegaskan bahwa jika uang tersebut masih kurang, mereka harus kembali beraksi karena merasa terdesak dan tidak bisa meninggalkan kota begitu saja. Setelah itu, mereka menuju sebuah barem milik teman lama dengan harapan bisa mendapatkan tempat tinggal sementara. Di sana, Tan Li tanpa sengaja mendengar nama mantan kekasihnya, Huang, yang kini bekerja sebagai wanita penghibur. Kenyataan itu membuatnya sangat tidak terima, terlebih saat mengetahui bahwa Huang harus melayani laki-laki hidung belang. Sementara itu, Huang terpaksa melakukan semua itu demi menghidupi keluarganya yang sedang berada dalam kesulitan besar dan tak punya pilihan lain. Saat seorang bos mafia yang kejam mencoba meraba Huang secara tidak sopan di tengah keramaian bar, ia spontan menyiramkan minuman ke wajah pria itu dengan penuh kemarahan dan keberanian. Amarah bos mafia langsung memuncak. Ia memaksanya untuk menurut dan dengan kasar merendahkan Huang, bahkan melempar sejumlah uang tepat ke wajahnya sebagai bentuk penghinaan. Anak buah bos mafia langsung bersiaga dan menyiapkan diri karena pimpinan mereka telah dipermalukan, menciptakan ketegangan yang sangat menekan suasana di dalam bar. Ketegangan meningkat ketika hampir terjadi baku hantam antara mereka dan Tan Li beserta anak buahnya, masing-masing siap menghadapi konfrontasi. Situasi berubah ketika pemilik bar teman lama Tan Li tiba-tiba muncul dan berusaha melerai pertikaian. Ia meminta maaf atas perilaku Tan Li, menenangkan semua pihak, tetapi bos mafia tetap menodongkan senjatanya, menunjukkan kemarahannya yang tak terkendali dan membuat suasana semakin tegang. Setelah suasana sedikit mereda, Tan Li berbesar hati dan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Namun, bos mafia tetap menunjukkan ketidakpuasan, membuat ketegangan di sekeliling mereka meningkat.
Tak lama kemudian, bos mafia tertawa ketika senjata yang dibawanya ternyata hanyalah mainan. Kesal karena dipermainkan, Tan Li langsung mengambil senjata itu, tetapi bos mafia menantangnya untuk menembaknya. Teman-teman Tan Li segera melerai, mengingat bos mafia adalah pelanggannya. Meskipun masih murka, Tan Li menahan diri agar tidak menyusahkan teman-temannya. Setelah bos mafia pergi, Tan Li berbincang sebentar dengan Huang karena mereka sudah lama tidak bertemu. Dalam percakapan itu, Huang menasihati agar Tan Li tidak berurusan lagi dengan bos mafia karena hal itu bisa membahayakan dirinya. Tan Li hanya terdiam, sadar bahwa semua tindakannya semata-mata untuk melindungi Huang. Ketika Huang pulang ke rumah, ia menyuruh suaminya tidur di tempat lain sementara karena mantan suaminya sudah kembali. Suaminya merasa canggung dan takut sehingga tidak berani menolak, sementara Huang sendiri dihimpit rasa tegang dan khawatir menghadapi situasi yang rumit itu. Keesokan harinya, para polisi berhasil mengumpulkan ciri-ciri para perampok dan menyusun sketsa wajah mereka. Kumar memerintahkan agar sketsa tersebut segera disebarkan ke seluruh jajaran kepolisian untuk mempermudah pencarian. Ia bertekad melakukan berbagai cara karena para perampok itu harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di waktu yang sama, Han Kiliang menemui Tan Li dan memberitahu bahwa seorang bos mafia memiliki perusahaan properti yang cukup berpengaruh. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, Han Kiliang menyarankan supaya bos mafia tersebut segera disingkirkan. Di tengah pembicaraan itu, mereka kedatangan seorang ahli pengemudi yang akan membantu rencana pelarian. Orang tersebut dikirim oleh teman lama Tan Li, dan ternyata ia adalah Kim Takun, warga yang sebelumnya dijebak di dalam bis. Kim Takun pun terkejut karena tak menyangka harus kembali terlibat dan kini justru diminta membantu mereka melarikan diri. Selanjutnya, Kim Takun diberikan sejumlah uang sebagai imbalan karena diminta membantu rencana untuk menghabisi seorang bos mafia. Meski raut wajahnya tampak ragu dan tidak meyakinkan, Tan Li tetap membutuhkannya agar mereka bisa terhindar dari kejaran polisi. Awalnya Kim Takun sempat merasa senang karena menerima uang tersebut. Namun setelah mengetahui bahwa dirinya diminta untuk membunuh bos mafia, ia langsung menolak karena belum pernah melakukan hal sekejam itu. Dengan nada tenang namun penuh ancaman, Tan Li mengingatkan bahwa jika Kim Takun tidak menuruti perintahnya, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhan. Tak lama kemudian, mereka memasuki sebuah sauna setelah mendapat informasi bahwa bos mafia berada di sana. Dalam keadaan sangat ketakutan, Kim Takun mencoba memberanikan diri untuk menyerang, tetapi serangannya meleset dan tidak mengenai sasaran. Secara mengejutkan, Han Kiliang muncul dari belakang dan tanpa aba-aba langsung menikam bos mafia. Bukannya membantu, Kim Takun justru berteriak meminta tolong sehingga membuat situasi semakin kacau. Teriakan itu sontak memicu kemarahan Han Kiliang karena aksinya bisa saja menarik perhatian orang lain. Setelah memastikan korbannya tak berdaya, Han Kiliang kembali menghampiri bos mafia dan tanpa ampun menghabisinya. Ekspresinya tetap tenang, bahkan seolah menikmati situasi tersebut, lalu ia membersihkan noda darah yang menempel pada pisaunya dengan santai. Sesudah itu, Han Kiliang membawa Kim Takun yang dalam keadaan terikat karena dianggap lebih banyak menjadi beban daripada membantu. Ketegangan sempat terjadi ketika Amu memprotes tindakan Han Kiliang yang dinilai sudah berlebihan, hingga akhirnya Tan Li turun tangan melerai dan meminta agar Kim Takun segera diobati. Tan Li juga mengingatkan Han Kiliang agar tidak bertindak keterlaluan dan tetap mengikuti perintah. Beberapa saat kemudian, Kumar bersama anak buahnya tiba di sauna untuk memeriksa jasad bos mafia. Melihat kondisi korban, Kumar semakin yakin bahwa pelakunya adalah para perampok yang selama ini mereka kejar. Ia bersumpah tidak akan tinggal diam dan bertekad segera menangkap mereka. Setelah itu, Kumar kembali ke kantor dan mengadakan briefing dengan seluruh timnya. Dari hasil penyelidikan, ia mendapat informasi bahwa para perampok dan Kim Takun pernah terekam kamera pengawas berada di sebuah bar. Tanpa membuang waktu, Kumar memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut guna melakukan penyidikan dan mencari tahu keberadaan mereka saat ini. Setibanya di lokasi, Kumar langsung dihampiri seorang wanita penghibur. Tanpa membuang waktu, ia menanyakan kapan terakhir kali bos mafia terlihat di tempat itu. Dari keterangan yang didapat, beberapa hari sebelumnya bos mafia sempat terlibat pertengkaran dengan mantan suami Huang. Mendengar hal tersebut, Kumar kemudian mengajak Huang pergi makan untuk berbicara lebih tenang. Dalam percakapan itu, ia mencoba mencari tahu siapa pria yang berkelahi dengan bos mafia. Kumar bahkan menunjukkan sketsa wajah para perampok untuk memastikan kecurigaannya.
Meski jelas mengenali salah satu wajah di sketsa tersebut, Huang memilih bungkam dan tidak mengungkapkan apapun kepada Kumar. Sikap diamnya membuat suasana percakapan terasa semakin tegang. Setelah pertemuannya dengan Kumar, Huang segera memperingatkan Tan Li agar secepatnya kabur karena polisi sudah mulai mengetahui jejak mereka. Ia sadar situasinya sudah terlalu berisiko dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menanggapi peringatan itu, Tan Li justru mengajak anak buahnya untuk melakukan satu perampokan terakhir sebelum meninggalkan kota. Di tengah pembahasan rencana pelarian, mereka mendapat informasi tentang sebuah toko emas yang keamanannya dinilai bisa ditembus. Tanpa ragu, Tan Li pun menyusun rencana untuk merampok tempat tersebut sebagai langkah terakhir sebelum benar-benar menghilang. Tanpa membuang banyak waktu, mereka mulai mengamati situasi di toko emas tersebut untuk mempermudah rencana perampokan. Setelah merasa informasi yang dikumpulkan sudah cukup, mereka menyamar sebagai satpam dan mengenakan topeng untuk menutupi identitas. Tak lama kemudian, aksi perampokan itu pun resmi dimulai dengan penuh ketegangan. Berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini mereka justru memaksa pegawai toko untuk segera menghubungi polisi karena telah menyiapkan sebuah jebakan. Sambil menunggu waktu yang tepat, mereka dengan cepat menguras seluruh perhiasan yang ada di etalase. Tanpa membuang waktu, mereka segera melarikan diri sebelum polisi benar-benar tiba di lokasi, meninggalkan kekacauan yang sudah mereka rancang sejak awal. Tak lama kemudian, para polisi tiba di lokasi dan langsung bergerak cepat mencari petunjuk. Kumar kembali menemukan bom asap yang sebelumnya juga digunakan oleh para perampok. Ia pun menerima laporan bahwa beberapa senjata milik pelaku telah ditemukan di sekitar tempat kejadian. Melihat hal itu, Kumar memahami bahwa para perampok sengaja meninggalkan senjata untuk mengalihkan perhatian. Ia menduga mereka ingin polisi berjaga di toko, menunggu kemungkinan pelaku kembali mengambil senjata tersebut. Bagi Kumar, semua itu jelas merupakan jebakan. Di sisi lain, Tan Li menunggu seseorang untuk menukar emas hasil rampokan dengan senjata. Tiba-tiba, Kintakun datang setelah mendengar kabar tentang perampokan di toko emas. Dengan berani, ia meminta bagian berupa beberapa perhiasan, tindakan yang langsung memancing amarah Han Qiliang. Emosi Han Qiliang hampir meledak karena merasa Kintakun sudah kelewatan. Namun, Amo menenangkan situasi dan meminta agar Kintakun tidak disakiti. Tanpa mereka sadari, Kintakun diam-diam menguping pembicaraan tersebut dan mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan aksi perampokan yang lebih besar sebagai langkah terakhir sebelum meninggalkan kota. Tanpa disadari, kecerobohan Kintakun akhirnya membuatnya terpantau oleh polisi. Ia kedapatan bermain judi dengan menggunakan emas yang diduga merupakan hasil perampokan. Temuan tersebut membuat Kumar semakin yakin bahwa Kintakun memiliki kaitan dengan komplotan perampok. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk terus membuntuti Kintakun secara diam-diam demi mengungkap keberadaan para pelaku dan membongkar jaringan mereka. Menjelang kepergiannya dari kota, Tan Li menyempatkan diri untuk melihat Huang untuk terakhir kali. Ia tidak berani masuk dan hanya berdiri diam di luar rumah, memandangi dari balik jendela. Di dalam rumah, Huang tampak sedang mendampingi anaknya belajar dengan penuh perhatian. Menyadari momen itu terlalu berharga untuk diganggu, Tan Li memilih mundur perlahan sebelum kehadirannya diketahui. Tanpa sepatah kata pun, ia meninggalkan sejumlah emas hasil perampokan sebagai jaminan agar Huang dan anaknya dapat bertahan hidup setelah kepergiannya. Setelah mengetahui Kintakun sedang dalam pengawasan polisi, Tan Li langsung bergerak mencarinya. Ia tak ingin risiko makin besar jika Kintakun sampai tertangkap dan membongkar semua rencana mereka. Dengan licik, Tan Li berhasil mengecoh aparat yang membuntutinya. Ia terus membayangi Kintakun yang tanpa sadar menuju tempat persembunyian mereka. Di sisi lain, Kintakun justru sibuk mencari lokasi penyimpanan emas hasil rampokan. Keserakahannya membuat ia ingin mengambil jatah lebih banyak tanpa memikirkan bahaya yang mengintai. Tiba-tiba Kumar muncul dan memergoki Kintakun. Kehadiran polisi itu membuatnya langsung panik dan gemetar. Dalam tekanan, Kintakun dipaksa menyerahkan nomor telepon Tan Li agar Kumar bisa menghubunginya. Namun tanpa Kumar sadari, sejak awal Tan Li sudah berada tak jauh dari sana dan mengawasi situasi. Setelah pencarian yang cukup menegangkan, Kumar akhirnya menyadari keberadaan Tan Li. Saat situasi memanas, Tan Li diam-diam mengeluarkan pisau untuk menyerang.
Beruntung Kumar sigap menahan serangan tersebut, hingga perkelahian sengit pun tak terelakkan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Kumar terus bertahan sambil berusaha memasang borgol di tangan Tan Lee. Namun Tan Lee memberikan perlawanan yang brutal dan tanpa ampun, membuat Kumar mulai kewalahan. Dalam kondisi terdesak, Kumar berusaha mengeluarkan senjatanya untuk melumpuhkan lawan. Sayangnya, gerakannya lebih dulu dibaca Tan Lee. Ia kembali melancarkan serangan cepat dan hampir saja membuat Kumar tak berdaya di bawah tekanannya. Desakan demi desakan membuat Kumar semakin terpojok karena Tan Lee terus melancarkan serangan dan bahkan mencekiknya dengan tenaga penuh. Napas Kumar mulai tersengal, tetapi ia sama sekali tidak berniat menyerah. Dalam situasi genting itu, Kumar meraih beberapa paku yang ada di sekitarnya lalu menghujamkannya ke wajah Tan Lee. Serangan mendadak tersebut membuat cengkeraman Tan Lee terlepas. Memanfaatkan celah itu, Kumar segera mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan. Namun Tan Lee dengan cepat menghindar dan kembali menerjang, membuat pertarungan brutal itu terus berlanjut tanpa tanda-tanda akan mereda. Babak pertarungan itu makin brutal ketika Tan Lee tanpa henti menghajar Kumar hingga pria itu nyaris kehilangan kesadaran. Dengan sisa tenaga yang ada, Kumar berusaha bangkit dan membalikkan keadaan. Namun kekuatan Tan Lee terlalu dominan. Pukulan demi pukulan akhirnya membuat Kumar tumbang dan tak sadarkan diri. Saat Tan Lee bersiap menghabisinya, sirene polisi tiba-tiba terdengar mendekat. Sejumlah petugas langsung memasuki lokasi, memaksa Tan Lee membatalkan niatnya dan melarikan diri sebelum tertangkap. Di tempat lain, polisi segera menginterogasi Kintakun untuk mengetahui keterlibatannya dengan komplotan perampok. Mereka juga menekan rekan Tan Lee agar membocorkan siapa saja anggota kelompok tersebut. Dari pengakuan yang didapat, terungkap bahwa Tan Lee melakukan semua aksi itu demi mencukupi kebutuhan hidup serta agar Hua tak lagi terjerumus menjadi wanita penghibur. Berdasarkan informasi yang terkumpul, keesokan paginya Tan Lee dan kelompoknya berencana melakukan aksi terakhir sebelum benar-benar kabur meninggalkan kota. Pada malam yang sama, Tan Lee menemui Huang untuk memberitahu bahwa esok hari ia akan meninggalkan kota. Namun Huang justru memohon agar dirinya dan sang anak ikut dibawa karena ia ingin hidup bersama Tan Lee dan memulai lembaran baru. Permintaan itu membuat Tan Lee terdiam. Tanpa memberikan jawaban apapun, ia memilih pergi begitu saja, meninggalkan Huang dengan perasaan tak menentu. Setelah itu, Tan Lee berkumpul dengan timnya. Ia menegaskan bahwa aksi berikutnya adalah pertaruhan besar, mereka harus siap mengorbankan segalanya. Tan Lee meyakini semuanya sudah digariskan. Jika perampokan terakhir itu berhasil, maka menurutnya itu adalah bagian dari takdir yang membawa mereka menuju kebebasan. Di sisi lain, Kumar mulai merancang strategi besar. Ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk bersiaga dan menempatkan personel di setiap bank yang ada di kota. Berdasarkan analisis serta pengamatannya, Kumar sangat yakin komplotan perampok akan menargetkan bank pusat ibu kota, karena itulah bank terbesar dan paling menguntungkan bagi mereka. Keesokan harinya, Kumar bersama para polisi sudah bersiaga dari jarak aman sambil menunggu pergerakan para perampok. Mereka terus memantau situasi, terutama saat mobil pengangkut uang baru saja meninggalkan bank. Benar saja, di waktu yang hampir bersamaan, komplotan itu mulai bergerak. Ketika mobil tersebut melintas di jalur yang telah mereka incar, mereka langsung mengejar dan menebarkan paku di jalan agar ban kendaraan itu bocor dan terpaksa berhenti. Tanpa ragu, mereka langsung melepaskan tembakan ke arah para petugas dan meledakkan pintu mobil pengangkut uang itu. Namun saat pintunya berhasil dibuka, mereka terkejut karena di dalamnya hanya terdapat koper berisi tumpukan kertas kosong. Ternyata semuanya hanyalah jebakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tak berselang lama, para polisi berdatangan mengepung lokasi dan baku tembak sengit pun akhirnya tak terhindarkan. Keadaan makin kacau dan penuh tekanan. Tan Lee mengambil posisi di atas gedung lalu melepaskan tembakan ke arah polisi yang terus berdatangan. Beruntung, Kumar cepat menyadari posisi itu dan langsung bergerak mengejar Tan Lee tanpa ragu. Dengan langkah perlahan dan penuh kewaspadaan, Kumar menyusuri area sekitar. Namun tanpa ia sadari, Tan Lee sudah lebih dulu memasang jebakan. Di saat yang sama, Xiao nekat mengejar Tan Lee, tetapi nahas ia justru ditembak dan tewas di tempat.
Melihat rekannya terkapar dalam kondisi kritis, Kumar segera berusaha memberikan pertolongan sambil meminta tim medis dan bala bantuan datang secepat mungkin. Di sisi lain, Han Kiliang dan Amu sudah terkepung ketat oleh para polisi. Dalam keadaan terdesak, keduanya sempat saling menyalahkan karena rasa penyesalan mulai menghantui. Han Kiliang yang diliputi kepanikan akhirnya nekat menyerang lebih dulu. Namun karena jumlah polisi jauh lebih banyak, ia langsung diberondong tembakan hingga tewas di tempat. Melihat situasi yang benar-benar buntu, Amu berteriak histeris. Dengan tangan gemetar ia menatap foto anaknya untuk terakhir kali. Merasa tak lagi memiliki jalan keluar, Amu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di tempat berbeda, Kumar akhirnya berhasil menemukan Tan Lee dan tanpa ragu langsung melepaskan tembakan. Pertarungan sengit pun kembali terjadi, namun situasinya tak berpihak pada Kumar. Dengan sisa tenaga, Kumar terus berusaha menyerang sambil mencoba memborgol Tan Lee. Sayangnya, ia justru berhasil dijatuhkan dan punggungnya dihantam keras hingga terkapar. Kumar tampak nyaris sekarat, tetapi ia tetap memaksakan diri meraih senjatanya. Saat melihat Kumar terdiam, Tan Lee sempat memastikan apakah lawannya itu sudah tewas. Namun, secara mengejutkan, Kumar kembali bangkit dan langsung balas menghajar Tan Lee tanpa ampun dengan tembakan. Tan Lee berusaha menahan serangan Kumar dan kembali melancarkan perlawanan terakhirnya. Keduanya kembali saling melayangkan pukulan tanpa ampun. Tan Lee sempat menguasai keadaan dan menghajar Kumar bertubi-tubi hingga pria itu terkapar tak bergerak. Merasa lawannya sudah tak bernyawa, Tan Lee menghentikan serangannya. Namun dugaan itu keliru. Dalam momen lengah tersebut, Kumar tiba-tiba bangkit dan dengan sigap berhasil memborgol tangan Tan Lee. Tak mampu lagi melawan karena tenaganya terkuras dan tangan sudah terkunci, Tan Lee hanya bisa terdiam. Ia memilih pasrah, duduk sambil menunggu kedatangan polisi lain untuk membawanya pergi. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Kumar mendatangi makam rekannya Bowen yang gugur saat menjalankan tugas. Ia berdiri, terdiam dengan tatapan penuh duka, mengenang perjuangan dan pengorbanan mereka. Meski rasa kehilangan begitu besar, Kumar tetap tegar. Setidaknya, ia telah menuntaskan misinya dengan berhasil menangkap para perampok dan menghentikan aksi mereka untuk selamanya. Dan film pun berakhir. Demikianlah rangkaian alur cerita film Fury in the Shadows 2026, sebuah film aksi kriminal penuh ketegangan yang menyoroti konflik antara aparat dan komplotan perampok profesional, serta pertarungan sengit antara Kumar dan Tan Lee dalam upaya menegakkan hukum. Kisah ini menampilkan strategi, keberanian, dan pengorbanan di tengah aksi baku tembak yang brutal dan penuh risiko. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana Film ini dapat menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita ini mungkin masih memiliki kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye.